Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini kita akan membahas prediksi soal PPPK, Kompetensi Teknis Guru PPKN tahun 2023. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Nomor satu. Pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini lebih lanjut dituangkan dalam ketentuan A. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. B. Hakim konstitusi dipilih oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden. C. Presiden dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat dengan musyawarah mufakat. D. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung. E. Hakim Agung ditetapkan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pokok pikiran dari ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung prinsip bahwa negara Indonesia didirikan sebagai negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Isi dari pokok pikiran ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan melalui mekanisme kerakyatan serta musyawarah perwakilan. Pilihan A, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis sesuai dengan prinsip ini, karena hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari prinsip kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, kepala pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum, yang merupakan cara bagi rakyat untuk mengambil peran dalam menentukan perwakilan-perwakilan mereka dalam pemerintahan. Pilihan B, C, dan E tidak secara tepat menggambarkan pokok pikiran ketiga tersebut. Pilihan B dan E berkaitan dengan pemilihan hakim konstitusi dan hakim agung, yang bukan merupakan bagian dari konteks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pilihan C mencampur adukan konsep pemilihan presiden dan pokok pikiran ketiga dalam hal U 1945. Pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung. Jadi pilihan A adalah jawaban yang tepat dan sesuai dengan pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nomor satu jawabannya adalah A. Kepala pemerintah dipilih secara langsung oleh rakyat, secara demokratis. Nomor dua, suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Masing-masing memiliki budaya yang beragam. Keberagaman budaya bangsa Indonesia yang dibingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat diidentifikasi dari peristiwa A. Upacara peringatan Hari Raya Nyepi. B. Upacara peringatan Hari Kartini. C. Upacara adat kematian. D. Upacara adat perkawinan. E. Upacara peringatan Hari Pahlawan. Jawaban yang benar adalah A. Upacara peringatan Hari Raya Nyepi. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto nasional Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Moto ini mencerminkan semangat keberagaman budaya, agama, suku, dan etnis di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bahasa dan satu bangsa. Oleh karena itu, pernyataan tersebut mengacu pada prinsip keberagaman budaya bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam moto Bhinneka Tunggal Ika. Upacara peringatan Hari Nyepi
adalah perayaan Tahun Baru Saka dalam budaya Hindu di Pulau Bali, Indonesia. Selama Nyepi, umat Hindu melakukan puasa dan meditasi serta menjaga keheningan selama 1 hari penuh. Ini adalah contoh yang baik dari bagaimana budaya dan tradisi beragam di Indonesia dihormati dan diakui, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pilihan lain seperti B, C, D, dan E juga mungkin mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia. Tetapi pilihan A, yaitu upacara peringatan Hari Raya Nyepi, adalah yang paling relevan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai keberagaman yang dihormati dalam budaya Indonesia. Jadi jawabannya adalah A, upacara peringatan Hari Raya Nyepi. Nomor 3, media pembelajaran PPKN yang tepat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, dan materi pembelajarannya norma-norma yang berlaku selama, mohon maaf, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. PowerPoint tentang macam-macam norma, B. Video tentang pesta perkawinan artis, C. Video tentang prosesi adat perkawinan suku Bugis. D. PowerPoint tentang hakikat norma dalam kehidupan masyarakat. E. Video tentang karapan sapi di Madura. Jawaban yang tepat adalah D. PowerPoint tentang hakikat norma dalam kehidupan masyarakat. Penjelasannya, indikator pencapaian kompetensi yang disebutkan adalah menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi pembelajarannya adalah norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pilihan D yang berupa PowerPoint tentang hakikat norma dalam kehidupan masyarakat lebih sesuai karena PowerPoint dapat digunakan untuk menyajikan informasi dan konsep-konsep secara jelas dan terstruktur. Dalam presentasi PowerPoint tersebut, siswa dapat diajak untuk memahami hakikat norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana norma-norma tersebut membentuk keadilan, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah metode yang efektif untuk memahamkan konsep dan prinsip yang terkait dengan norma-norma dalam konteks keadilan. Pilihan A, PowerPoint tentang macam-macam norma, juga relevan, tetapi pilihan D lebih spesifik dalam mengacu pada hakikat norma dalam konteks masyarakat. Pilihan B, C, dan E tidak sepenuhnya sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran yang diberikan. Jadi jawabannya yang benar adalah D, yaitu PowerPoint tentang hakikat norma dalam kehidupan masyarakat. Nomor 4, salah satu faktor utama terwujudnya integrasi nasional adalah persebaran kesejahteraan warga negara. Tingginya jarak tingkat persebaran dapat memicu terjadinya disintegrasi nasional. Kebijakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara yang dapat dikategorikan sebagai upaya membina integrasi nasional dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Pembangunan jalan Trans Papua, B. Pemberlakuan uang kuliah tunggal untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi, C. Pembangunan jalan tol Trans Jawa, D. Pembebasan biaya sekolah di tingkat dasar, E. Pelayanan kesehatan melalui BPJS. Jawaban yang tepat adalah A. Pembangunan jalan Trans Papua. Penjelasannya, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen dalam satu negara, termasuk budaya, suku, agama, dan wilayah, sehingga membentuk suatu kesatuan yang kokoh. Salah satu faktor penting dalam terwujudnya integrasi nasional adalah persebaran kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah negara. Jika jarak tingkat persebaran kesejahteraan terlalu tinggi, hal ini dapat memicu disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat. Pembangunan jalan Trans Papua dapat dikategorikan sebagai upaya membina integrasi nasional karena Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan geografi yang berbeda di seluruh wilayahnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans Papua dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang dengan daerah lainnya, memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperkuat ikatan antara berbagai bagian negara. Pilihan B, C, D, dan E mungkin memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan warga negara. Tetapi pilihan A, yaitu membangun jalan Trans Papua, secara langsung berkaitan dengan mengurangi kesenjangan geografis.
dan memfasilitasi akses menuju wilayah yang terpencil, sehingga lebih sesuai dengan konsep upaya membina integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawaban yang benar adalah A, pembangunan Jalan Trans Papua. 5. Tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan disebut dengan A. Warga negara asli, B. Status warga negara, C. Kewarganegaraan, D. Penduduk asli, E. Pewarganegaraan. Jawaban yang tepat adalah pewarganegaraan. Penjelasannya, proses bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan disebut dengan pewarganegaraan. Ini adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang yang bukan warga negara Indonesia untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku. Proses ini melibatkan sejumlah persyaratan, prosedur, dan evaluasi yang harus dipenuhi oleh orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Baiklah Bapak Ibu, jadi adalah 5 soal prediksi PPPK, kompetensi teknis mata pelajaran PPKN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.